Halo Cihui People, kembali lagi di channel Bioskop Cihui. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film tentang sekelompok tentara yang dikirim ke laut misi berbahaya tanpa sadar kalau mereka harus menghadapi mesin perang mematikan yang jauh lebih mengerikan dari manusia biasa. Seperti apa keseruan dari alur cerita filmnya? Langsung saja kita ulas film berjudul Film akan kita buka dengan memperlihatkan wilayah Afghanistan terdapat konvoi pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat yang menjadi tersendat karena ada kendaraan yang bermasalah. Setelah itu, seorang insinyur tempur yang kita sebut saja bernama Alan datang untuk memperbaiki kendaraan. Usai menyelesaikan tugasnya, Alan berbicara dengan pemimpin konvoi yang kita sebut saja dengan nama Jay. Ternyata mereka berdua adalah kakak beradik. Alan dan Jay lalu sepakat untuk mengikuti program seleksi Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat yang akan segera dilaksanakan. Tidak lama berselang, semua prajurit di lokasi terkena serangan mortir kejutan dari Taliban. Di saat serangan ini menewaskan banyak prajurit, Alan mampu bangkit dalam kondisi terluka. Alan berjuang mengevakuasi Jay yang sedang kritis. 2 tahun kemudian, Alan dalam perjalanan menuju lokasi program seleksi Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat. Ternyata, Alan sebelumnya telah beberapa kali mengikuti program seleksi Ranger yang sama. Namun, ia selalu gagal karena alasan kesehatan. Sesampainya di tujuan, Alan dan semua peserta program mendapatkan nomor urut kandidat. Nah, mengingat nomor urut ini akan menjadi nama panggilan untuk kandidat, maka mulai sekarang kita sebut saja Alan dengan nama 81. Setelah itu, Sersan Torres memberikan pengarahan untuk seluruh kandidat. Sebagai permulaan, Torres menerangkan bahwa Ranger adalah prajurit elit yang selalu dikerahkan pertama kali di medan tempur. Karena hal ini, sepak terjang Ranger bisa menentukan nasib negara dalam situasi tertentu. Lebih jauh lagi, Torres menyatakan bahwa setiap seleksi akan menguji kekuatan fisik, mental, dan emosional kandidat sampai batas mereka. Torres akhirnya mengumumkan kandidat yang lolos seleksi berhak mendapatkan lencana Ranger dan bergabung dengan salah satu resimen terbaik Angkatan Darat Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, seluruh kandidat mulai menjalani serangkaian seleksi. Beberapa kandidat lalu menjuluki 81 sebagai Superman karena ia memiliki fisik terkuat di antara semua kandidat. Hari demi hari pun terus berlanjut hingga 81 menjalani seleksi yang berlangsung di dalam kolam renang dan di tengah perjuangannya. 81 tiba-tiba teringat momen saat ia berjuang mengevakuasi Jay ke pangkalan terdekat. Ingatan ini pun seketika merusak kestabilan mental 81 karena momen evakuasi itu meninggalkan trauma berat. Pada akhirnya, 81 gagal melewati seleksi dan harus diselamatkan agar ia tidak tenggelam. Setelah itu, 81 menghadap Sersan Torres dan Sersan Sheridan. Mereka lalu membahas beberapa indikasi bahwa 81 tidak layak menjadi Ranger. Indikasi ini diantaranya mengidap trauma berat berkepanjangan, menghindari komunikasi dengan sesama kandidat, sampai menolak kesempatan untuk menjadi pemimpin tim. Nah, yang menjadi dilema, 81 menjadi salah satu kandidat terbaik pada saat ini. Apapun itu, 81 akhirnya diperintahkan untuk menandatangani formulir pengunduran diri demi kebaikannya. Namun, 81 menolak karena menjadi Ranger adalah impiannya dan Jay sejak lama. Keesokan harinya, Sersan Torres mengumumkan daftar kandidat yang lolos ke seleksi terakhir. Tadi sangka, 81 termasuk dalam daftar padahal ia sebelumnya telah diusir dari fasilitas program seleksi. Beberapa waktu kemudian, Torres memberikan misi yang menjadi seleksi terakhir untuk para kandidat. Rupanya, misi ini adalah menghancurkan sebuah pesawat rahasia yang sebelumnya telah ditembak jatuh. Selain itu, kandidat diwajibkan untuk menemukan lokasi desa tempat sang pilot pesawat rahasia ditawan oleh pemberontak. Di akhir pengarahan, Torres mengungkapkan bahwa semua kandidat harus melaksanakan misi sebagai tim. Mengejutkannya, Torres menunjukkan 81 sebagai pemimpin tim. Nah, ternyata Torres diam-diam melakukannya karena dia ingin menguji seberapa pantas 81 untuk menjadi Ranger.
Seiring berjalannya waktu, tim pimpinan 81 yang kita sebut saja dengan nama Alpha terbang ke area pegunungan. Mereka lalu mendarat di titik terdekat lokasi jatuhnya pesawat rahasia yang mulai sekarang kita sebut saja namanya dengan nama Destroyer. Nah, setelah itu pesawat 81 mengumumkan bahwa timnya memiliki batas waktu 24 jam untuk menuntaskan misi ini. Waktu pun terus berlanjut hingga akhirnya Alpha menemukan Destroyer. 81 lalu memaparkan strategi agar nanti mereka bisa meledakkan Destroyer tanpa terkena sergapan instruktur. Usai mendapatkan pengarahan dari 81, tim demolisi Alpha memasang sejumlah bom C4 pada Destroyer. Begitu berada di titik aman, mereka mengaktifkan bom untuk menghancurkannya. Namun di luar dugaan, Destroyer sama sekali tidak rusak akibat ledakan bom. Sebaliknya, ledakan ini justru memicu Destroyer untuk kembali beroperasi lalu bertransformasi menjadi robot tempur. Begitu sudah deteksi semua anggota Alpha, Destroyer melancarkan serangan mematikan terhadap mereka semua. Lantas, di dalam situasi maut ini, Alpha hanya bisa melarikan diri tanpa berusaha melawan karena senapan mereka sejak awal tidak memiliki amunisi. Saat Alpha terpojok, Destroyer menyerang mereka dengan bom. Akibat ledakan, Alpha jatuh dari bukit hingga beberapa di antara mereka termasuk 7 terluka cukup serius. Adapun sebelum ini, Alpha sudah kehilangan banyak anggotanya akibat serangan brutal Destroyer. Usai memberikan penanganan darurat untuk anggotanya, 81 bergerak sendirian untuk mencari alat komunikasi yang masih layak dipakai. Sayangnya, 81 mendapati alat komunikasi yang dibawa oleh mayat anggota Alpha sudah rusak. 81 pun hanya bisa bersembunyi saat ia melihat Destroyer membunuh seorang anggota Alpha. Saat waktunya tepat, Alpha mulai berjuang menuruni tebing. 81 lalu mendapati kompasnya tiba-tiba bermasalah, yang mana hal ini menandakan bahwa Destroyer sedang berada di dekat Alpha. Dan benar saja, Destroyer akhirnya datang dan menyerang anggota Alpha yang sedang menuruni tebing. Alpha lalu kembali berjuang melarikan diri begitu tempat persembunyian mereka diketahui oleh Destroyer. Usai keberhasilan lolos dari Destroyer, Alpha memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kini mereka pun bertanya-tanya, apa sebenarnya Destroyer? Mengingat mereka sempat mendengar suara misterius sebelum objek itu mulai menyerang dengan membabi buta. 81 menilai langkah terbaik untuk timnya saat ini adalah pergi ke desa pemberontak, berharap mereka bisa mendapatkan bantuan. Demi melancarkan perjalanan ke desa, 81 berenang melewati arus sungai deras untuk mencapai daratan seberang. 81 pun memerintahkan timnya untuk bekerja sama membuat tali luncur gantung agar mereka bisa menyeberangi sungai dengan aman. Sesampainya di lokasi, 81 mengikat tali pada pohon. Setelah itu, Alpha mulai berjuang menyeberangkan 7 yang kini dibawa dengan tandu. Dalam prosesnya, 81 dan yang lainnya bertugas menstabilkan tali gantung. Sedangkan 15 bertugas membawa tandu 7 menyeberangi sungai melalui tali. Tidak lama kemudian, 15 tidak bisa menarik tandu 7 karena alat medis itu tersangkut. Di saat Alpha berusaha mengatasi masalah ini, Destroyer kembali muncul dan langsung memburu mereka. Alpha pun terpaksa melompat ke sungai demi menghindari serangan Destroyer. Dalam kondisi terseret oleh arus sungai, 81 memegang erat tandu 7. Pada akhirnya, Alpha berhasil lolos dari Destroyer dengan nekat melompat ke air terjun. Selang beberapa menit, 81 yang tadinya pingsan bisa kembali sadar. Anggota Alpha yang selamat lalu menjamin tandu 7 masih dalam keadaan utuh. Dengan semua petunjuk temuan mereka, Alpha kini bisa memastikan bahwa serangan Destroyer bukan bagian dari misi. Alasannya, rintangan yang disiapkan untuk mereka sebenarnya hanyalah perangkap. Setelah itu, Alpha pun mulai bergerak menuju pos desa pemberontak. Usai melewati perangkap, Alpha akhirnya bisa mencapai pos desa pemberontak. Jika melihat kondisinya yang hancur, Alpha meyakini pos telah diserang oleh Destroyer. Lebih jauh lagi, Destroyer juga telah menghancurkan menara radio, sehingga pantas saja Alpha tidak bisa berkomunikasi dengan radio.
Adapun pilot yang ditawan di lokasi juga telah tewas akibat serangan destroyer. Tak lama kemudian, Alpha menemukan instruktur dalam kondisi yang begitu kritis. Begitu instruktur tewas, 81 langsung memerintahkan Alpha untuk kembali bergerak demi mengurangi dari resiko berhadapan dengan destroyer. 15 lalu menantang keputusan 81 karena sang ketua tim tidak memberikan waktu bagi anak buahnya untuk menenangkan diri terlebih dahulu. 81 akhirnya membuka rahasia agar 15 berhenti bersikap sinis kepadanya. Jadi ternyata 81 dianugerahi medali bintang perak atas operasinya di Afghanistan. Namun 81 sama sekali tidak membanggakan prestasinya karena ia telah gagal mengevakuasi Jay ke pangkalan. Saat situasinya kembali tenang, Alpha berusaha menyalakan mesin kendaraan lapis baja di lokasi. Sayangnya, mesin kendaraan sedang bermasalah sehingga Alpha menghadapi jalan buntu. Beruntung 15 dengan ahliannya sebagai teknisi peralatan militer berhasil memperbaiki mesin. Melalui kerjasama, Alpha akhirnya berhasil mengembalikan posisi kendaraan yang sempat tersangkut. Tidak lama kemudian, muncul tanda-tanda bahwa destroyer akan segera mencapai pos. Seketika itu, Alpha pun bergerak cepat untuk memasuki kendaraan sambil mempersiapkan senjata yang ada di dalamnya. Saat kendaraan akan segera berangkat, 15 mempertaruhkan nyawanya dengan mencari kotak amunisi untuk senapan mesin kendaraan. Setelah itu, Alpha berjuang melarikan diri dengan kendaraan lapis baja. Namun, lama-kelamaan kendaraan pun mulai rusak akibat serangan destroyer yang tiada henti. Saat Alpha mengira mereka berhasil lolos, destroyer kembali muncul dengan serangan yang lebih kuat dan juga agresif. Alpha lalu berusaha melawan destroyer dengan senjata yang ada di dalam kendaraan. Sayangnya, senjata itu tidak efektif untuk menjatuhkan destroyer. Kendaraan pun akhirnya terguling akibat serangan destroyer. Waktu pun terus berlanjut hingga 81 terbangun dalam keadaan luka. 81 mendapati semua anggota timnya tidak ada yang selamat. Tidak lama kemudian, 81 melihat destroyer mengirimkan sinyal seolah-olah robot itu berusaha memanggil teman-temannya. Usai melihat aksi destroyer, 81 tidak sengaja menemukan 7 yang masih terbaring di tandunya. 81 lalu bergegas membawa tandu 7 pergi agar mereka bisa menghindari destroyer. Saat berada di tempat persembunyian, 7 kembali sadar dan menceritakan rahasianya kepada 81. Ternyata 7 adalah rekan Jay. 7 pun bisa mengetahui impian Jay untuk menjadi ranger bersama 81. Karena impian inilah 81 ingin menjadi ranger untuk Jay agar bisa meredam traumanya. Teringat momen memperbaiki kendaraan konvoi milik Jay, 81 akhirnya memiliki ide untuk mengalahkan destroyer. Usai menyembunyikan 7 di area hutan, 81 bergegas menuju fasilitas tambang yang tidak jauh dari sana. Sesampainya di sana, 81 menemukan peralatan yang diyakini bisa melancarkan strateginya untuk menghentikan destroyer. Tidak lama kemudian, destroyer bergerak menuju fasilitas tambang usai terpancing oleh suara yang ditembakkan oleh 81. Saat baru tiba di fasilitas, destroyer terjatuh akibat terkena ledakan beberapa dinamit yang dipasang oleh 81 sebagai jebakan. Begitu momennya sudah tepat, 81 menggunakan bulldozer untuk mendorong destroyer ke dekat mesin pemecah batu. Meski destroyer berusaha melawan, 81 terus menekankan agar bebatuan terus jatuh ke dalam lubang ventilasi. 81 lalu terpaksa keluar dari bulldozer demi menghindari serangan destroyer. Selang beberapa detik, destroyer meledak dan berhenti beroperasi. Lantas, sebelum mati total, destroyer mengeluarkan banyak bom sebagai serangan terakhir. Beruntung saja, 81 berhasil menghindari ledakan besar yang menghancurkan fasilitas tambang dan destroyer. Keesokan harinya, 81 berjuang membawa 7 kembali ke pangkalan yang terlihat mengalami kerusakan di sejumlah titik. Sesampainya di tujuan, 81 melihat banyak prajurit yang sibuk melakukan evakuasi. Tidak lama setelah 7 dievakuasi, ada beberapa helikopter yang datang sambil membawa potongan tubuh destroyer. 81 lalu mendapatkan informasi penting saat ditemui oleh Sersan Mayor Sheridan. Ternyata pangkalan itu baru saja berhasil mengatasi gelombang serangan pertama destroyer yang muncul dalam jumlah banyak. Setelah itu, media memberikan soal banyaknya bongkahan terduga asteroid yang jatuh ke berbagai lokasi di bumi.
Ternyata setiap bongkahan ini berubah menjadi destroyer usai terjatuh di lokasi target. Kini semua negara pun siap bersekutu dan mengerahkan militer masing-masing untuk menghadapi invasi destroyer yang diperkirakan berjumlah puluhan ribu unit. Saat waktunya sudah tepat, Sheridan bertanya, bagaimana 81 bisa mengalahkan destroyer tanpa senjata berat? Jawabannya, seluruh sistem destroyer akan rusak jika lubang ventilasi utama pada robot itu mengalami penyumbatan. Setelah itu, Sheridan resmi mengangkat 81 sebagai Ranger sebagai penghargaan atas dari perjuangannya yang pantang menyerah dalam menghadapi destroyer. Sheridan pun meyakini Jay pasti bangga dengan 81. Waktu pun terus berlanjut hingga Tares memberikan pengarahan untuk pasukan Ranger Amerika Serikat, yang salah satu anggotanya adalah 81. Rupanya pasukan Ranger ini tergabung dalam operasi perisai global, yang mana operasi ini dibentuk oleh aliansi militer dunia untuk melawan invasi destroyer. Adapun misi pasukan 81 nanti adalah mengevakuasi warga sipil yang ada di kota dan membuka jalan untuk persenjataan berat, dan setelahnya pasukan dari Ranger bergegas memasuki helikopter yang akan mengantar mereka ke kota tujuan. Lantas, di tengah penerbangan, 81 bisa tidur dengan tenang karena ia sembuh dari traumanya. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita bertemu kembali di video selanjutnya.